biasa, dunia balap gempar. Pemirsa, hari ini lintasan Spanyol kembali bergetar karena satu nama, Veda Ega Pratama, bocah ajaib asal Indonesia yang membuat seluruh tim di pedok geleng-geleng kepala. Awalnya, sesi latihan bebas pertama berjalan biasa saja, bahkan cenderung mengecewakan. Veda hanya bertengger di posisi ke-15, dan banyak yang menduga kalau dirinya sedang kesulitan adaptasi. Tapi siapa sangka, di balik angka itu ada misteri besar, error mesin. Ya, motornya sempat bermasalah di sektor akselerasi, membuat ritmenya hancur total. Namun alih-alih menyerah, Veda justru tenang. Di pedok, wajahnya datar tanpa panik sedikit pun. Mekanik sempat khawatir, tapi bocah Gunung Kidul ini malah bilang santai. Santai aja, nanti kita ubah di sesi 2. Dan benar saja, sesi kedua jadi panggung kebangkitan luar biasa. Dari yang terpuruk, Veda menjelma jadi singa muda yang siap menerkam lawan-lawannya. Dunia balap mulai sadar, anak ini bukan pembalap biasa. Dia mesin hidup dengan mental juara yang tak bisa digoyahkan bahkan oleh error mekanis. Dari posisi 15 ke 3 dalam beberapa jam. Di dunia balap, peningkatan posisi 2 atau 3 angka sudah luar biasa. Tapi Veda Ega, ia naik 12 posisi sekaligus dalam waktu beberapa jam. Begitu sesi FP2 dimulai, ritmenya langsung berubah total. Seolah mesin yang tadi bermasalah kini menyatu dengan jiwanya. Setiap tikungan dilibas tanpa ragu, setiap pengereman terasa halus, dan tiap kali membuka gas, motor itu seperti tahu apa yang dia mau. Data resmi menunjukkan catatan waktunya turun hampir 1 detik penuh dibanding sesi pertama. Para komentator di studio langsung heboh. Anak ini bukan cuma cepat, tapi tahu persis apa yang dilakukan. Bahkan tim-tim besar seperti Aspar dan KTM Racing mulai melirik dari kejauhan. Mereka mencatat, gaya balap Veda semakin matang. Ia agresif tapi terukur, cepat tapi tidak sembrono. Itulah kualitas yang tidak bisa dipelajari hanya dari simulasi. Itu hasil dari bakat dan pengalaman luar biasa sejak kecil. Dari posisi 15 ke 3 dalam sehari, Veda membuktikan bahwa error mesin bukan alasan untuk mundur, melainkan motivasi untuk membalas dengan prestasi. Semua tim di pedok geleng-geleng. Pemirsa, yang paling menarik bukan cuma hasilnya, tapi reaksi tim-tim di pedok. Setelah FP2 berakhir, kamera sempat menangkap momen langka. Beberapa mekanik dari tim rival tampak berdiri sambil bertepuk tangan kecil. Anak ini beda, ujar salah satu mekanik Spanyol yang sudah berkarir lebih dari 10 tahun. Di garasi Honda Asia, suasana berubah jadi seperti perayaan kecil. Para kru saling tos, tapi tetap rendah hati. Mereka tahu kerja keras tim terbayar. Tapi di balik semua itu, yang paling mencuri perhatian adalah ekspresi tenang Veda. Ia tidak euforia, tidak juga sombong. Ia hanya berkata singkat pada manajernya, "Kita masih belum sempurna. Besok harus lebih cepat." Kalimat sederhana itu menunjukkan kematangan luar biasa untuk pembalap seumurannya. Tak heran, banyak tim Eropa yang terkejut. Biasanya pembalap muda baru naik level akan kehilangan ritme setelah masalah teknis. Tapi Veda justru menemukan ritmenya di tengah tekanan. Maka, wajar saja, semua kepala di pedok hanya bisa geleng-geleng. Bukan karena heran, tapi karena kagum. Gaya balap liar, tapi terkontrol. Veda dikenal dengan gaya khasnya, liar tapi cerdas. Dari tayangan ulang FP2, terlihat jelas bagaimana ia menyalip 2 pembalap sekaligus di tikungan cepat tanpa menyentuh garis bahaya. Sektor 2 dan 3 jadi wilayah kekuasaannya. Ia berani buka gas lebih awal dari pembalap lain, membuat kecepatannya keluar dari tikungan jauh lebih tinggi. Tapi yang bikin komentator terpana adalah cara Veda menjaga ritme. Tidak ada overbraking, tidak ada slide berlebihan, semua presisi. Ini bukan gaya asal cepat, ini seni, kata salah satu pengamat balap Eropa. Bahkan tim asal Italia menyebut Veda sebagai The Silent Storm, badai senyap yang datang tanpa banyak bicara, tapi menghancurkan semuanya dengan teknik sempurna. Di pedok, rekaman telemetri menunjukkan kestabilan yang luar biasa. Tak ada fluktuasi liar di RPM meski lintasan sempat berubah suhu.
Itu artinya Veda mampu membaca grip lintasan dengan insting alami. Di usia belasan, dia sudah punya kontrol yang biasanya hanya dimiliki pembalap Moto3 profesional. Mental juara tanpa banyak omong. Pemirsa, dunia balap tahu kecepatan bisa dilatih, tapi mental tidak bisa dibeli. Dan disinilah Veda unggul jauh. Setelah sesi FP2 selesai, salah satu wartawan Eropa sempat mewawancarainya. Dengan santai, Veda hanya menjawab, motor sempat error, tapi itu bagian dari tantangan. Tidak ada drama, tidak ada alasan. Ia fokus pada solusi, bukan masalah. Itulah mental juara sejati. Bahkan manajer Honda Asia sampai tersenyum bangga. Veda belajar dari setiap kesalahan. Dia tidak mencari pembenaran. Komentar itu viral di forum MotoGP Asia karena menggambarkan karakter pembalap besar yang lahir dari kerja keras, bukan popularitas. Banyak pembalap muda mudah panik ketika hasil latihan buruk, tapi Veda berbeda. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan taringnya. Dari pedok terlihat jelas, saat pembalap lain sibuk memperdebatkan setting suspensi, Veda duduk tenang, memejamkan mata, dan seperti menghitung setiap tikungan di kepalanya. Ia bukan hanya membalap dengan tangan, tapi dengan hati dan otak. Honda Asia amankan masa depannya. Dengan performa seperti ini, bukan rahasia lagi kalau Honda Asia langsung mengamankan kontraknya. Sumber internal menyebut Veda sudah dikunci untuk program Moto3 2026. Alasannya jelas, dia bukan sekedar cepat, tapi punya konsistensi and composure, dua hal yang langka di pembalap muda. Dalam dunia balap profesional, banyak yang cepat di awal, tapi sulit mempertahankan fokus ketika tekanan datang. Namun Veda justru semakin stabil ketika situasi makin panas. Honda melihat itu sebagai tanda mental kompetitif tingkat tinggi. Bahkan rumor beredar, beberapa tim Eropa sudah mencoba mendekat dengan tawaran pelatihan jangka panjang. Tapi Honda Asia tak mau kehilangan berlian mereka. Veda adalah masa depan Asia di dunia balap, kata salah satu perwakilan mereka. Dan melihat apa yang terjadi di Spanyol, sulit untuk tidak setuju. Anak muda ini benar-benar paket lengkap, cepat, tenang, disiplin, dan rendah hati. Rivalitas panas dengan Uriarte. Di balik senyum kalem Veda, terselip api persaingan yang membara. Namanya kini kembali berhadapan dengan rival lamanya, Brian Uriarte, pembalap Eropa yang dikenal presisi dan berpengalaman. Sejak awal musim, keduanya sudah seperti dua kutub magnet yang selalu bertemu di puncak klasemen. Tapi, kali ini suasananya berbeda. Veda bukan lagi pembalap yang belajar dari Uriarte, tapi lawan yang sejajar. Di sesi kualifikasi, keduanya berduel habis-habisan. Uriarte unggul tipis, tapi waktu lap Veda hanya terpaut sepersekian detik. Para penonton berteriak, kru di pedok berdiri, dan atmosfer berubah jadi perang urat saraf. Banyak yang bilang, duel ini bukan sekadar balapan, tapi pertarungan dua generasi, dua budaya, dua filosofi balap, Eropa versus Asia. Dan kini, untuk pertama kalinya, Eropa mulai terlihat gugup. Strategi cerdas di kualifikasi. Sesi kualifikasi di sirkuit Spanyol itu benar-benar seperti film thriller. Dari menit pertama, Veda tampak tenang. Ia tidak langsung menekan, hanya mempelajari lintasan dan mencari celah grip terbaik. Mekanik sempat bingung kenapa dia belum push. Tapi di dua lap terakhir, semuanya berubah. Veda tiba-tiba mengeluarkan seluruh potensinya. Kecepatan konstan, racing line sempurna, dan hasilnya luar biasa. Catatan waktu spektakuler yang membuat seluruh pedok berdiri memberi tepuk tangan. Uriarte masih memimpin, tapi kini jaraknya seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Veda sendiri tetap tenang usai sesi. Ia tahu kualifikasi hanya pemanasan, pertarungan sesungguhnya baru dimulai besok. Namun, pesan sudah jelas, Veda siap menggebrak podium. Indonesia bangga, dunia terdiam. Begitu hasil keluar, media sosial langsung meledak. Tagar hashtag Veda liar tapi cerdas jadi trending di Indonesia. Para penggemar memuji perjuangannya, bahkan beberapa legenda balap Indonesia ikut mengunggah dukungan. Anak ini bukan cuma cepat, tapi punya jiwa pembalap sejati, tulis salah satu mantan pembalap Asia.
Di forum-forum Eropa, banyak penggemar mulai membandingkan gaya Veda dengan pembalap Moto3 papan atas. Beberapa menyebutnya mini Marquez dari Gunung Kidul. Sementara di pedok, para kru dari tim rival masih geleng-geleng kepala. Mereka sadar dunia balap kini berubah. Dominasi Eropa mulai diguncang oleh pembalap muda dari Asia Tenggara. Dan nama yang memulai perubahan itu adalah Veda Ega Pratama. Dari error mesin ke legendaris, kisah seorang Veda. Pemirsa, kisah ini akan dikenang lama di dunia balap, dari sesi latihan penuh error hingga membuat seluruh pedok menaruh hormat. Veda membuktikan satu hal penting, mental juara tidak ditentukan oleh hasil, tapi oleh reaksi terhadap kegagalan. Ketika mesin error, dia tidak mengeluh. Ketika ritme hilang, dia tidak menyalahkan siapapun. Ia memperbaiki, menganalisis, lalu membuktikan. Hasilnya, dari posisi 15 ke posisi 3, dan kini siap start dari barisan depan. Honda Asia bangga, Indonesia bangga, dan dunia terkejut. Veda bukan hanya cepat, dia dewasa sebelum waktunya. Bocah dari Gunung Kidul ini kini jadi simbol harapan baru Asia di dunia balap. Dan besok, ketika lampu start padam di Spanyol, satu nama akan bergema di seluruh dunia, Veda Ega Pratama, sang liar yang fokus pada tujuan.